بجاه سيد المرسلين وعلني أن الله تعالى يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وبدنا صحيحا وحالا جميلا وعمرا طويلا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلني أن الله تعالى يحفظنا ويعافينا من جميع البلاء والبلوى والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وعلني أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفة الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى روح نبي الله خضر أبو العباس بليغ الملكان عليه السلام ثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى روح خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وثم إلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحداد سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب السقاف بن عمر السقاف وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين خاصة أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى من انتسب إلينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 7 5 baris dari bawah dari atas. Halaman 7 5 baris dari atas sebelah kiri di dalam kurung. As-salihatu qanitatun. 5 baris dari atas halaman 7 yang di dalam kurung. As-salihatu qanitatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Astarakum ya sayyidi ya walid al-habib Umar bin Abdul Rahman
segap. Usturakum ya ahlal darah. Usturakum ya ahlal batin. Usturakum ya ahlal nawbal. Usturakum ya ahlal nur. Usturakum ya ahlal hal wal aqid. Jami' ahlal khutuwa rijal al salihin ajma'in. Wajammilni ya badi as-samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram bil fasaha wal balagha wal bara'a wa halul 'uqdah min lisani yafqahu qawli bi barakati rahmati. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Fassalihatu qanitatun ay muti'atun li azwajihinna hafizatun lil ghaibi ay lima yajibu 'alaiha hifzuh hala ay hala ghaibati azwajihinna minal furuji wa amwali zawji wa sirrihi wa amti'ati baitih bima hafizahullah. Lanjutan mengenai kriteria wanita-wanita yang salihah. Ciri-ciri tanda-tanda seorang wanita yang salihah. Fasalihatu, wanita-wanita salihah yang pertama qanitat. Ciri-cirinya dia itu qanitat, ay muti'at, selalu patuh li azwajihinna kepada suaminya. Itu ciri-ciri wanita salihah, dia patuh, tunduk kepada semua apa yang diperintahkan oleh suami selama perintahnya tidak mengandung unsur kemaksiatan. Jika ada wanita begitu taat, hormat, ta'zim kepada suaminya, maka dia dikategorikan qanitat, shalihat. Yang kedua, cirinya hafizatun lil ghaib, menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah. Artinya enggak sembarangan masukin orang ke dalam rumah, pun tidak bencekrama, ngobrol-ngobrol, apalagi bercanda-bercanda dengan wanita laki-laki yang lain. Hafizatun lil ghaib. Jadi wanita-wanita yang soleha, yang pertama qanitat, dia taat kepada suaminya. Yang kedua hafizatun lil ghaib, dia pun selalu menjaga kehormatan dirinya lil ghaibi, ketika suami tidak ada di rumahnya atau di sisinya. Ay lima yajibu 'alaiha hifzu, dia jaga tuh segala sesuatu yang wajib memang dia jaga. Ay hala ghaibati azwajihinna, ketika suaminya tidak ada di sampingnya. Apa yang dia jaga? Minal furuj, kehormatannya. Enggak sembarang dia masukin laki-laki lain ke dalam rumah, pun tidak sembarangan dia mencekrama, berbicara dengan laki-laki lain. Wa amwali zauji, dia jaga harta suami. Ketika suaminya enggak ada di rumah, dia pelihara, dia jaga harta suaminya. Enggak sembarang dia memberi orang tanpa izin suami. Karena seorang perempuan, seorang istri, bila memberi sesuatu tanpa izin suami, suami yang dapat pahala, dia yang dapat dosanya nanti. Tanpa izin suami. Meskipun memberi kepada orang tua kandung, seorang istri harus terlebih dahulu izin kepada suaminya. Wasirrihi, dia jaga rahasia suaminya, rahasia rumah tangganya, enggak sembarangan diceritain ke orang. Wa amti'ati baitihi, pun perabotan rumah tangganya dijagain tuh, perabotan rumah tangga. Mau dia punya piring, mau dia punya sendok, punya panci, macem-macem. Makanya kadang-kadang perempuan lebih apal, lebih ingat kepada barang rumah tangga ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki sih sendok hilang juga kagak ngeh. Kalau perempuan sendoknya hilang satu aja dia tahu, mereknya Dol lagi, ya kan? Piringnya hilang dia tahu,
piring tatak hilang, kurang satu dia tahu, padahal udah somplak tuh piring. Itu perempuan, wajar, memang nalurinya begitu. Itu ciri-ciri tanda seorang istri yang bersyukur kepada suami, bersyukur kepada Allah, karena dia diberikan nikmat berupa barang-barang rumah tangga, dia jaga, dia pelihara. Yang ada dijaga, yang belum ada bisa kebeli nantinya. Ini jangan yang ada naruh sembarangan, akhirnya hilang. Yang mestinya kita udah beli barang yang lain, jadi beli itu lagi, beli itu lagi. Nah, makanya orang yang meletakkan sesuatu, man wada'a syai'an fi ghairi mahalli fahuwa lam yashkurillah, termasuk orang tidak dikatakan bersyukur. Termasuk orang tidak dikatakan bersyukur siapa? Orang yang kalau naruh sesuatu sembarangan. Kalau naruh barang apa aja, mau jam tangan kek, mau pakaian kek, mau handphone, apa saja, kunci mobil, kunci motor, naruhnya sembarangan sehingga jadi hilang barangnya. Yang mestinya dia naruh kunci mobil di tempatnya, naruh kunci motor di tempatnya, gampang ngambilnya, tapi naruhnya sembarangan, akhirnya dia lupa. Dia lupa, bisa orang pindahin, akhirnya bisa hilang. Maka mestinya waktunya dia cukup, langsung ngambil kunci, bisa jalan, akhirnya dia nyari dulu. Yang naruh barang ini sembarangan, mestinya dia udah dapetin, akhirnya hilang, lupa naruhnya. Nah, semua itu menunjukkan berarti orang itu kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima hafizallahu, dengan sesuatu yang Allah jaga, bihifzihi iyahunna wa bitaufiqi lahunna, karena dengan izin Allah suami bisa menjaga istri, dan dengan taufik dari Allah suami juga bisa mengayomi istrinya. Maka ketika dia sudah berstatus istri orang, haruslah dia menjaga kehormatannya, harta suaminya, rahasia rumah tangganya, pun demikian barang-barang perabotan rumah tangga itu dijaga. Makanya Nabi kan ajarkan juga, kalau kita pengen tidur, pintu yang belum dikunci, kunci, jendela yang belum ditutup, tutup. Nah, itu untuk menjaga dan memelihara barang. Karena itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Habis kita kunci, baru kita tawakal. Nah, itu tahapan yang keduanya begitu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita jaga, pelihara. Kita rawat, kita syukuri. Nanti yang belum punya Allah kasih, karena Allah bilang la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan lagi nikmat. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Salah satunya siksaan Allah buat kita ketika kita kurang syukur nikmat, dicabut tuh nikmat. Jadi kita enggak punya lagi. Au bil wasiyah minhu ta'ala alaihinna au binahyihinna 'anil mukhalafah. Atau memang Allah pesankan kepada mereka para wanita untuk taat kepada suaminya. Makanya mudah seorang perempuan mendapatkan surga dari Allah. Apabila suaminya redha, suaminya senang, udah cukup dah. Man mata ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ayyuma imra'atin, bila ada seorang perempuan matat, meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, di saat dia meninggal suaminya redha sama dia. Istri meninggal dunia, suami redha, dakhalatil jannah, masuk ke dalam surga. Meskipun ibadahnya minim, meskipun ibadahnya kurang, berkat dia dapat redha suami, masuk ke dalam surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baiknya wanita, ciri-ciri wanita soleha, kata Nabi Muhammad, adalah imra'atun, seorang wanita, idza nazarta, kalau engkau pandang dia, sarratka, dengan sebab engkau memandang dia, dia membahagiakanmu. Jadi kalau kita ngelihat bini kita timbul bahagia, timbul senang, timbul damai, timbul tenang di hati kita, ciri tanda istri kita soleha. Kalau kita ngelihat bini bawaannya empet, pengennya marah aja, ngomel aja, berarti tuh ada yang harus diperbaiki. Karena ada model laki begitu, ngelihat bininya empet aja bawaannya, karena mungkin ngomel mulu. Sebenarnya kalau kita sabar ngadepin istri marah-marah mulu, itu satu wasilah jalan untuk kita diangkat jadi kekasihnya Allah. Ada namanya Syekh Abdurrahman Bajalahban. Ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajalahban. Wali ini kan ada 3 macam. Ada yang tahu dirinya wali, dan orang lain pun tahu kalau dia wali. Jadi memang dia sudah mengikrarkan kepada orang kalau dia wali. Gak main-main memang. Memang wali beneran, bukan wali-walian. Bukan wali murid juga. Yang kedua, ada yang dirinya tahu dia wali, tapi orang lain gak tahu kalau dia wali. Hanya dia yang tahu. Makanya ada ungkapan la ya'riful wali illa wali. Gak ada yang tahu kalau orang itu wali kecuali wali lagi yang tahu. Yang ketiga, ada orang yang orang lain tahu dia wali, tapi dia sendiri nggak tahu kalau dia wali, gitu. Nah ini termasuk Syekh Abdurrahman Bajalahban. Orang lain tahu kalau dia kekasih Allah, waliullah, tetapi dia sendiri nggak tahu kalau dia wali. Satu saat terbongkar kalau dia wali, dia masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu beliau berkeinginan untuk mengambil air untuk minum. Nah, di saat beliau ngambil air, ternyata di dalam gua udah ada orang. Yang orang itu sedang sholat, selesai dia sholat, dia doa. Kelompok orang, mungkin ada 5-6 orangan. Habis dia sholat, dia doa, ya Allah, berkat walimu Abdurrahman Bajalahban, selamatkan kami dari kejahatan perampok. Jadi ini orang-orang masuk ke dalam goa menghindari kejahatan perampok, begal. Dia kabur, dia lari ke goa. Nah, ternyata rampok itu memang nunggu di luar. Sampai si Abdurrahman Bajalahban datang, baru tuh rampok pergi. Dia doa tuh, ya Allah, berkat walimu Abdurrahman Bajalahban, selamatkan kami daripada kejahatan perampok. Ini si Abdurrahman Bajalahban dengar begini heran dia. Lah kok nama aneh disebut-sebut begitu? Nggak salah ini, belakangnya Bajalahban udah. Nama aneh Abdurrahman Bajalahban. Akhirnya dia nanya, "Hai fulan, tuan-tuan, saya pengen nanya nih, antum kenapa sih doa kok kepada Allah nyebut nama salah satu namanya Abdurrahman Bajalahban?" "Oh, saya bertabaruk mengambil keberkahan yang berkat kedudukan wali Abdurrahman Bajalahban, mudah-mudahan doa kami dikabul sama Allah." Kan itu namanya numpang mujur disebutnya. Kita nebeng sama wali biar doa kita diterima. Emang siapa itu Abdurrahman Bajalahban? Yang nanya nih Abdurrahman Bajalahban. Dia waliullah yang diangkat menjadi wali, kata guru kami, berkat dia sabar menghadapi istrinya yang galak, katanya. Gitu. Apa itu? Jadi si Abdurrahman Bajalahban memang istrinya galak. Dia marah mulu, ngomel mulu, tapi sabar. Gak diladenin, gak dikonter lagi ucapannya, dia diem aja. Bukan suami takut istri, bukan.
memang sifatnya mengikuti sifat para sahabat, para aulia. Sayyidina Umar diomelin istrinya diem aja, nggak ngeladenin. Nah, berkat itu orang ini diangkat jadi wali. Kata si Abdurrahman, ente tahu nggak tuh Abdurrahman siapa? Nih aneh, Abdurrahman Bajalaban. Tuh, dari situ baru beliau tahu kalau beliau adalah seorang wali min aulia illah. Jadi bapak-bapak nih kalau bininya ngomel mulu di rumah, biar sabar aja udah. Itu sabarin aja udah. Kalau bisa terus dah lu ngomel biar gue jadi wali. Itu ada hikmahnya. Karena mungkin dari sekian amal ibadah yang kita lakukan, dari sholat kita, puasa kita, haji, bahkan zakat kita, nggak ada yang bisa ngedeketin kita sama Allah kecuali itu. Nah, makanya sabar. Kalau emang nggak sabar ya ganti baru, repot-repot amat, ya kan? Kalau nggak sabar, bini susah diatur, nggak sabar nih, udah dah, masih banyak perempuan. Tapi kalau antum sabar, jadi wali insyaallah. Jadi kata Nabi Muhammad, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya wanita, artinya perempuan yang soleha itu bagaimana? Idza nazarta ilaiha sarratka. Perempuan yang soleha adalah ketika engkau memandang dia, ada timbul kebahagiaan, timbul ketenangan. Kita di luar buru-buru pengen pulang aja bawaannya, kangen sama istri, kangen sama anak. Nah, itu. Yang kedua, wa in amartaha atau atka. Ciri perempuan yang soleha yang kedua, in amartaha, kalau engkau suruh dia, engkau perintahkan dia, atau atka, dia selalu taat kepadamu. Nyuruh ibadah gampang, nyuruh ini nyuruh itu mudah. Kita nyuruh bini kita baca Quran gampang, nyuruh kita bini kita sholat gampang, nyuruh bini kita untuk taat mudah dia lakukan. Nah, itu ciri-ciri perempuan solehah dan sebaik-baiknya wanita. Wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau engkau tidak ada di hadapannya, artinya ketika suaminya nggak ada di hadapannya, itu perempuan menjaga harta suaminya pun menjaga kehormatannya. Kehormatannya dijaga, harta suaminya dijaga. Itu ciri-ciri perempuan yang baik, perempuan yang soleha. Cuman kalau di kampung kita malah disalahin ya. Perempuan nggak banyak keluar rumah diomongin ya. Itu si fulana itu nggak pernah keluar rumah, itu kuper tuh dia tuh gitu. Kalau di kita begitu modelnya. Padahal sebaik-baiknya perempuan yang nggak banyak keluar rumah, kecuali memang ada urgent, ada kepentingan yang mendesak, yang harus memang dia keluar rumah, seperti berobat, silaturahmi, nuntut ilmu. Baru dia, selebihnya dia di rumah udah. Mau ngapain banyakkan keluar rumah? Yang ujung-ujungnya ketemu tetangga, ngobrol, dari obrolan itu bisa menimbulkan ghibah, fitnah, namimah, tapi malah itu yang disalahin. Kadang-kadang perempuan yang keluyuran kemana-mana kagak disalahin. Perempuan yang di rumah malah banyak diomongin. Nah, itu udah terbalik zaman, ya. Yang selanjutnya, wallati takhafuna ay tazunnuna nusuzahunna. Bila ada perempuan yang kalian sangka, kalian duga, kalian kira, nusuzahunna, melakukan nusuz, ay bugduhunna lakum wa rafu anfusihinna alaikum takabbura. Bila memang sudah ada sangkaan, sudah ada feeling, kalau ini istri perempuan ini melakukan nusuz. Apa artinya nusuz? Ngelawan sama laki. Bugduhunna lakum, membuat kalian marah. Warafu anfusihinna, sombong bini kita sama kita. Kalau kita sudah lihat gerak-geriknya, ucapannya, tingkah lakunya melakukan tindakan nusuz, cara ngomongnya, cara bertindaknya, pokoknya nggak ngenakin hati kita, nggak nyenengin hati kita.
Wallati takhafuna, dan perempuan-perempuan, takhafuna ay tazunnun, yang kalian sangka, kalian duga, nusuzahunna, melakukan nusuz, budduhunna lakum, mereka membuat kalian marah, warafu anfusihinna alaikum, dan mengangkat diri mereka di hadapan kalian, takabbura, sombong ngomongnya, angkuh tingkahnya, ngomongnya suaranya tinggi. Kalau kita ngelihat bini begitu, fa'izuhunna, nasihatin tuh. Itu langkah awal. Jadi jangan dulu pisah ranjang. Kalau bini kita dibilangin, dinasehatin, nusuz, kelihatan nih dari omongannya, ngelawan sama kita, tingkah lakunya nggak berkenan di hati kita. Langkah awal bagaimana? Fa'izuhunna, nasihatin dia. Tuh, jangan dipukul, jangan pisah ranjang dulu, tapi nasihatin. Ai fakhawwifuhunnallaha wa huwa mandubun, maka peringatkan dia agar dia takut kepada Allah. Ka'an yakular rajulu, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, ittaqillah, hai istriku, takutlah engkau kepada Allah, fil haqqil wajib li alaiki, kepada hak yang wajib engkau jalankan buat saya. Artinya nasihatin, ente nggak boleh begini, ente ngomong sama anak ini suami ente, nggak boleh ente ngomong suara lebih tinggi, apalagi sampai melotot, itu membuat anak kecewa. Jangan ente begini, takut ente sama Allah. Kalau anak nggak redo, Allah nggak redo sama ente. Tuh, nasihatin begitu. Wahdaril uqubah, dan takutlah engkau akan siksa Allah. Ente ngomong tinggi-tinggi sama anak nadanya, ngelawan sama anak, nggak taat sama anak, takut ente sama Allah. Ente akan dapat siksaan dari Allah, akan dapat azab dari Allah, manakala anak kalau nggak redo sama ente. Nah, itu nasihatin gitu dulu. Kalau bini kita memang kelihatan dari ucapan, gerak-gerik, tidak membuat kita nyaman gitu. Jadi hati kita kecewa sama dia. Jangan diturutin untuk kekecewaan berlama-lama di hati, karena bisa mengkhawatirkan turun murka Allah buat istri kita nanti. Wa yusannu anna nusuza yuskitun nafaqata wal qasma, dan jelaskan, wa yubayyin, dan jelaskan kepada istri kita kalau dia nakal, susah diatur, dinasihatin dulu. Takut ente sama Allah, takut akan siksa Allah, dan jelaskan kepada istri kalau ente ngelawan sama ane, yuskitun nafaqah, maka ane nggak wajib ngasih nafaqah sama ente. Tuh, kewajiban nafaqah kepada seorang istri, kalau istri itu nurut, taat, nurut, dengar apa kata suami, wajib kita nafaqahin. Tapi kalau kita bilangin susah diatur, dibilangin nggak ngerti-ngerti, yuskitun nafaqah, maka itu dapat menggugurkan nafkah kita buat si istri tadi. Wal qasma, dan dapat menghilangkan jatah gilir. Misalnya istri kita dua, bini pertama ngelawan atau bini kedua yang ngelawan, kasih tahu kalau ente ngelawan begini terus, ente nggak dapat jatah digilir sama ane, gitu. Ada gak bininya dua di mari? Gitu. Kalau ada begitu caranya, nasihatin dulu. Jadi kalau satu apa yang mau digilir, menatu, ya kan? Sabar aja udah, nasihatin. Jadi tak kasih tahu dia, kalau ente ngelawan, kalau ente membangkang, kalau ente susah dibilangin, pertama nafkah gugur buat ente. Itu nasihatin dulu. Wadzalika bila hajrin wala darbin, dan hal itu dilakukan tidak harus pisah ranjang. Jadi pisah ranjang itu tahap kedua. Kalau bini ngelawan, bini susah dibilangin, nasihatin. Kalau dinasehatin gak ngerti-ngerti, pisah ranjang dah. Tapi bukan talak, bukan pisah ranjang. Pisah ranjang ini untuk memberikan efek jerah kepada dia. Wah, kenapa nih suami anak kok nggak tidur sama aneh? Akhirnya dia nanya kan, abang nggak tidur sama saya semalam.
udah 3 malam nih gak tidur sama saya. Ya lu pikir, kenapa gua nggak mau tidur sama lo? Gitu. Tuh, kasih jerah, efek jerah. Wala darbin pun nggak boleh dipukul. Nggak boleh kita bisa ranjang dulu, nggak boleh kita pukul. Itu tahapan-tahapan paling terakhir. Jadi kalau bini ngelawan, bini susah dibilangin, pertama nasehatin dulu. Kalau dinasehatin sekali nggak ngerti, 2 kali, 2 kali nggak paham, 3 kali. Kalau 3 kali udah dikasih tahu, nggak nge juga, nggak sadar juga, nggak insaf juga, baru tuh kita nggak tidur sama dia. Makanya kalau punya bininya 2 enak, dia ngambek, kita kedua aja udah. Paham gak tuh? Kalau susah dibilangin. Wala darba pun gak boleh pukul. Bila hajrin wala darbin, hal itu dilakukan tanpa dipukul, tanpa dihajar. Hajar itu dicuekin atau dipisah ranjang. Fala'allaha, kemungkinan bisa jadi kalau ente nasihatin tubli udran, dia akan mengungkapkan kesalahannya, dia akan minta maaf. Dinasihatin dulu. Nasihat ini juga baik-baik, nggak boleh kita gentak-gentak, nggak boleh kita marah-marah. Udah, kalau kasus perempuan tuh nggak ada kata menang deh kita sama dia. Gitu. Pasal 1, pasal 2, tetap kembali ke pasal 1. Jadi laki mulu yang salah di mata perempuan, makanya laki harus banyak sabar. Au tatuba, atau dia tobat kepada Allah. Kalau kita sudah bilangin, kemungkinan dia minta maaf, dia sadar, atau tatuba, dia tobat. Amma jara, dari apa yang dia telah lakukan, bi ghairi udrin, tanpa ada udzur. Jadi begitu dibilangin tuh. Seorang istri manakala dia dibilangin susah, baru boleh kita pisah ranjang. Tapi awalnya kalau istri kita ngelawan, bini kita susah dibilangin, nasehatin dulu dengan nasihat yang baik, mau'izatul hasanah, kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, yang tidak melukai perasaannya. Sampai di sini deh. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang insyaallah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan an yudzakkira laha, mengingatkan kepadanya. Saya sudah mulai taklim hari ini di Condet. Jadi taklim cukup sampai di sini, kurang lebih 35 menit cukup insyaallah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberikan pemahaman, pun kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Minggu besok baca maulid ya awal bulan ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lanal wa aminir rawati waghfir wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا ثابت منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب والآل والأصحاب عداد تأسيس صحبي والحمد للإله في البدء والتالي
التناهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah